Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, pecinta bonsai. Kita berdua seperti biasa, saya Adi dan Asep nih. Ini lagi menyelamatkan bonsai yang hampir mati nih. Bonggelan nih ya. Tadinya sih bonggelan, cuman hampir mati tadi. Kebanyakan air jadi akar di bawah tuh jadi istilahnya kayak membusuk gitu. Cuman ada tip khusus nih buat pecinta bonsai. Jadi kalau kita pengen tanaman kita tetap istilahnya steknya bagus, ini yang busuknya ini mesti dibuang nih. Kita buang dulu ya. Kita potong. Ya agak keras juga sih. Lumayan. Nah, yang busuknya kita buang, kemudian kita kupas sedikit biar perkembangan akarnya nanti. Jangan lupa kasih nutrisi, ada perangsang akar yang alami, nggak perlu beli ke toko istilahnya. Kalau beli ke toko kan mesti ngerogoh kocek, lumayan juga. Kita punya tutorial bagus menggunakan bawang merah. Oke, seperti ini nih, bawang merah seperti ini kita gosok aja ke bagian yang memang udah dikupas tadi ya. Biar istilahnya si akar ini cepet kerangsang ya, si akarnya cepet keluar. Karena ternyata kalau kita pengen tahu bahwa di dalam bawang merah ini ada kandungan yang memang luar biasa banget, bisa merangsang pertumbuhan akar. Ini buat sahabat bonsai yang memang suka nanam istilahnya pengen nyoba stek itu bisa menggunakan bawang merah seperti ini. Kalau udah digosok seperti ini kita langsung tanam aja. Jadi kita punya polybag ya. Oke, udah tadi ini juga bisa ditanam seperti ini di pot atau di polybag, boleh apa. Usahakan tanahnya yang memang warnanya agak hitam, istilahnya tanah yang memang banyak nutrisinya ya. Tanah yang banyak nutrisinya itu adalah tanah yang warnanya agak sedikit hitam-hitaman, karena dalam tanah tersebut banyak kandungan nutrisi yang memang tadinya mungkin secara tidak langsung, secara alami, daun-daun yang membusuk atau akar yang membusuk dari pohon-pohon yang lain atau juga dari media-media yang lain berbaur dengan tanah tersebut. Jadi kita nggak perlu banyak banget istilahnya menggunakan pupuk kalau tanahnya agak hitam seperti ini. Nah, udah tinggal gini aja. Bisa cukup, disungkup juga boleh. Misalkan kita pengen ini, tapi nggak terlalu lama sih sebenarnya disungkupnya, cukup waktunya ya seminggu aja cukup. Nah, cuman ada ini, kalau memang si daun kalau udah disungkup seperti ini kelihatan daun di luar udah tumbuh, udah keluar. Contohnya yang mana ya? Nah, kita ambil yang ini. Ini baru saya buka sungkupnya nih. Tadinya kita disungkup juga sama, ini stek juga. Begitu si daunnya udah keluar seperti ini, kita buka aja sungkupnya. Kenapa? Kalau misalkan si sungkupnya nggak dibuka, yang dikhawatirkan ini tanaman malah justru jadi mati. Karena ada proses fotosintesis di daun tersebut. Karena mungkin panas dari uap tersebut, si fotosintesisnya nggak maksimal, akhirnya tanaman tersebut jadi mati. Itu penyebab tanaman kenapa yang di stek suka mati. Jadi kalau memang sudah keluar daunnya seperti ini, ya kita langsung buka aja sungkupnya. Cuman usahakan tempatkan di tempat yang memang teduh, nggak langsung tersinari matahari ya. Jadi ada sinar matahari sedikit, jadi jangan istilahnya gitu, jangan langsung disimpan di yang memang panas banget kayak gini. Simpan di tempat yang teduh, nanti si daun ini akan tumbuh. Contohnya itu tuh, saya juga ada itu kisrut ya, itu juga dongkelan, cuman itu jujur aja itu juga sama hasil stek juga. Nah itu kan kalau di tempat yang udah istilahnya yang teduh, hasilnya bagus seperti itu. Oke, istilahnya nggak terlalu langsung matahari ya. Nah nanti biasanya nggak terlalu lama sih, kurang lebih antara seminggu lah dia akan keluar kuncupnya. Nah ini yang proses yang udah 2 minggu lebih nih. Nah ini hasilnya. Ini juga kayak gitu ya, awalnya di stek kayak gini. Nah tumbuh bagus kan. Nah gitu. Saya kasih ramuan khusus juga buat pecinta bonsai guys. Jadi kalau kita pengen cepet tumbuh setelah si daun ini keluar
Ya usahakan sehari itu 1 kali kita siram pakai mecin. Bebas lah mereknya. Pokoknya gunakan pakai mecin disiram. Itu bagus ya. Buat akarnya lebih berkembang, daunnya lebih ini rindang. Kemudian juga nanti kalau udah tumbuh agak dikit, kurang lebih ya sekitar segini, dia akan tumbuh bunga nanti. Kalau untuk tanaman bunga seperti itu. Kebetulan kemarin kita udah nge-review di bawah ya, kita punya spot kemarin di video sebelumnya. Saya sama Asep kan udah berpetualang nyari-nyari tanaman hias. Ini hasil di bawah ya Asep ya. Nah, Oke, ini udah nah, guys. ini ada tanaman seri rezeki kemarin. Gak perlu jauh-jauh sebenarnya sih. Udah dapat juga. Kita banyak sih di sini, boleh dilihat lah. Ini hasil di pemburuan kita nih, kebetulan guys. Ya, mencintai lingkungan dengan penghijauan itu sama aja dengan mencintai kesehatan. Kenapa? Karena ada penghijauan, otomatis kita menyayangi dan mencintai alam semesta. Karena apa? Adanya penghijauan itu bisa menghambat istilahnya pemanasan global ya. Karena sekarang tuh banyak produk-produk yang memang kandungannya plastik di mana-mana dibuang sembarangan. Nah, justru itu daripada dibuang sembarangan, saya justru plastik ini saya dijadikan pot. Nah, ini juga bekas minuman mineral atau gimana? Bekas minuman ya. Kita jadiin pot aja. Ini ada alokasi ya jenis baru nih. Terus masih banyak. Jadi nih, ini limbah ini. Ini tadinya dari plastik apa ya? Minuman mineral ya, saya jadiin pot gini. Lumayan bagus lah. Ya menghemat lah. Kita menghemat daripada istilahnya beli pot mahal. Waduh, mendingan kita gunakan yang limbah-limbah yang di luar aja ya, yang buang sembarangan. Nah gitu. Kenapa? Dengan memungut limbah kita olah sedemikian rupa sehingga istilahnya menjadi bahan yang berguna seperti ini. Kita juga membantu mereka yang suka kerjanya bersih-bersih. Nah, mendingan gitu aja ya buat semua guys. Nah ini juga tanaman-tanaman ini saya gunakan. Ini ada media air juga nih. Ini sirih gading ya. Sirih gading itu termasuk tanaman yang paling bandel banget. Kenapa? Karena sirih gading itu bukan hanya media tanah aja, tapi dia bisa hidup dengan media air. Bahkan kalau nggak percaya guys, ini bisa jadi aquascape loh. Nah, media tanamannya tanamnya bisa emang hidup di air. Tanaman ini paling bandel, bukan hanya istilahnya di tanah aja, tapi dia bisa beradaptasi cepat dengan air. daripada kita beli ya. Nah itu kita gunakan aja yang ada. Ini ada proses juga lagi. Saya senang bonsai banget nih. Ini apa? Budidaya bonsai kelapa gimana, Adi? Ininya caranya? Budidaya bonsai kelapa itu gampang-gampang susah ya. Tapi yang jelas sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Karena kelapa memang termasuk tanaman yang paling bandel. Tanaman yang hidupnya di mana aja, jangan kan istilahnya di daerah tropis, di daerah yang suhunya panas berapa derajat pun dia bisa hidup gitu. Kayak istilahnya di pinggir pantai juga dia bisa hidup, walaupun itu memang medianya kebanyakan pasir laut ya. Tapi dia bisa hidup. Ya, makanya jangan heran kalau kelapa itu termasuk tanaman yang paling kuat dan bahkan jadi ikon di salah satu organisasi pramuka ya. Nah itu kitrinya ini. Karena apa? Dia melambangkan pohon yang paling kuat gitu loh. Nah makanya di sini juga di pot seperti ini juga dia hidup. Kemarin sempat tinggi saya potong karena ini pengen membuat bonsai kelapa yang lebih kecil, lebih imut, daunnya rindang kecil tapi kecil-kecil gitu. Makanya dipotong seperti ini. Cuman syaratnya jangan lupa sekali lagi, ini jangan dikupas langsung. Kita kan kadang-kadang pengen kelihatan bagus ya, langsung dikupas, si ininya langsung dibuang gitu kan. Tapi kalau kita pengen maksimal jangan dulu, sabar aja dulu. Karena kalau si daunnya memang udah kecil, udah kelihatan mungil gitu, nah baru boleh sedikit-sedikit setengah kita buang gitu kan. Karena apa?
belum kuat. Ini bisa melindungi batok ini nih. Si kapas ini, si sabutnya ini bisa melindungi si batok ini. Di dalam batok ini banyak nutrisi yang memang dibutuhkan oleh pohon kelapa yang masih kecil gitu. Jadi jangan sampai istilahnya kita justru malah cepat-cepat langsung kita buka batoknya kelihatan langsung main ternis gitu aja kan. Justru itu bisa membunuh perlahan. Kasihan juga, ibarat bayi lah lagi nyusu. Nah, masih perlu nutrisi. Kebetulan kan di dalam batok tersebut itu kandungannya memang sangat dibutuhkan oleh kelapa yang masih baru bertumbuh. Makanya saya ini belum dibuka ini. Ntar kalau udah daunnya rindang baru dibuka. Nah, itu tips dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat sahabat bonsai. Oke. Banyak banget sebenarnya bisa kita manfaatkan di lingkungan kita, di pinggiran-pinggiran ya. Sebenarnya banyak yang istilahnya bagus, kayak sekarang ini lagi tren banget nih lantana ya. Saya lagi proses nih, kebetulan lantana juga lagi dibentuk. Pohon lantana ini termasuk ya pohon yang memang termasuk boleh dibilang mungkin gulma atau apa ya. Ya hama lah mungkin kalau buat petani kayaknya, pengganggu katanya. Tapi terus terang ini lantana luar biasa loh. Bukan hanya unik aja, tapi dia juga bandel. Bisa di media tanah seperti apapun dia bisa hidup. Terus yang lebih, kalau pengen tahu nih ada kelebihan loh dari bunga lantana tersebut. Bunga lantana ini ternyata bisa wanginya ya, wangi yang memang agak sedikit bau itu bisa mengusir nyamuk loh. Kalau misalkan sekarang lagi musim penghujan seperti sekarang ini kan orang kadang-kadang nggak takut juga ya, banyak nyamuk, takutnya demam berdarah, malaria segala macam. Kenapa enggak kita tanam lantana gitu loh. Nah ini lantana itu ternyata baunya itu nggak senang si nyamuk tersebut. Ini kayak lavender ya, bunga lavender juga sama itu kan, nyamuk nggak seneng. Lantana juga sama. Banyak tanaman yang memang istilahnya fungsinya luar biasa buat kehidupan kita sehari-hari dan juga di lingkungan kita. Salah satunya ini lagi tren apa namanya, lidah mertua katanya. Saya nggak tega banget kalau bilang lidah mertua. Masa sih lidah mertua ditanam ya? Istilahnya kayaknya seperti itu. Cuman lidah mertua ini ternyata sobat bonsai, lidah mertua ini luar biasa. Jaraknya antara 4 meter itu 4 meter ya, kurang lebih 6 meter paling maksimal. 6 meter itu bisa menyerap racun seperti racun rokok, asap-asap seperti itu. Apalagi buat sahabat bonsai yang memang rumahnya dekat dengan jalan raya, polusi udara. Nah itu alangkah lebih baiknya di depan rumah dibikin pagar kayak gini nih. Nah, seperti itu. Pakai tanaman ini aja ya. Tanaman ini luar biasa loh. Oke, bagi-bagi tips aja nih buat semuanya, buat sahabat bonsai. Ada lagi Sri Rezeki, hampir sama fungsinya juga. Nah, ini tanaman Sri Rezeki. Tanaman Sri Rezeki ini juga sama istilahnya dengan apa namanya, lidah mertua ya fungsinya. Tanaman Sri Rezeki ini menyerap racun. Jadi lingkungan kita yang memang ada polusi udaranya, termasuk orang yang istilahnya memang perokok berat. Nah, ini harus wajib tanam kayak gini. Wajib tanam Sri Rezeki. Nah, kenapa dibilang Sri Rezeki? Karena memang bisa istilahnya bawa keberuntungan buat kita. Ya keberuntungan untuk kesehatan lah salah satunya. Ya, jadi istilahnya buat para perokok di ruangan bagusnya itu ditanam Sri Rezeki. Cuman satu lagi saya kasih tahu, tanaman itu kalau siang hari mengeluarkan oksigen, kalau malam hari justru mereka mencuri oksigen kita. Jadi kalau bisa kalau buat di ruangan sih jangan yang berat-berat ya, yang bisa diangkat kayak gini. Nah kayak gini, kayak ini gitu kan, bisa diangkat. Jadi bisa disimpan di ruangan kalau siang hari bagus, biar seger. Tapi kalau malam hari kita simpan di luar. Betul. Oke, sementara itu dulu ya buat sahabat bonsai. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Salam dari kami, tetap lestarikan lingkungan. Saya Adi dan Asep.